Selamat pagi teman-teman. Selamat berjumpa kembali ya. Hari ini pertemuan kita kemungkinan ini pertemuan untuk teori yang terakhir kali untuk mata kuliah keamanan sistem komputer ya. Jadi saya harap teman-teman bisa menerima materi dari saya ya, walaupun sedikit dan sekelumit, tapi harapan saya besar manfaatnya dan paling tidak bisa menambah skill dari masing-masing individu teman-teman semua, sehingga nanti bisa diaplikasikan dalam dunia kerja. Mungkin pada pertemuan terakhir ini sekaligus saya mohon maaf jika selama saya mengajar dari awal pertemuan kita sampai dengan hari ini, mungkin kadang-kadang saya hanya memberikan video record pengajaran karena memang kondisi-kondisi tertentu yang memaksa dan saya harus menyampaikan materi secara record ya. Mungkin karena kepentingan tertentu sehingga saya tidak bisa melakukan live, yang mungkin ada beberapa teman-teman mahasiswa kurang begitu nyaman ya, saya mohon maaf. Terus untuk perkuliahan hari ini kita coba ke simetris dan asimetris ya, dalam enkripsi dan dekripsi ya. Jadi bukan deskripsi tapi dekripsi. Kalau deskripsi itu penjabaran atau penjelasan, tapi kalau dekripsi itu proses pembalikan. Nah, hari ini kita akan mencoba melihat, mengkaji atau paling tidak mengetahui lah ya. Jangan kita berpikiran mulu-mulu ya, karena materinya saja materi dasar ya. Jadi kita nggak usah mulu-mulu, paling tidak mengetahui apa itu simetris dan apa itu asimetris. Bagaimana simetris itu bekerja dan bagaimana asimetris itu bekerja. Nah, sebelum kita tahu lebih jauh tentang simetris dan asimetris, kita harus paham dulu hubungan antara kriptanalisis dengan kriptologi, karena dua ini berbeda ini. Walaupun berbeda, mereka itu punya hubungan gelap ini. Jadi yang punya hubungan gelap itu tidak hanya manusia pacaran saja ya. Wah, ilmu itu juga punya hubungan ternyata ya kan? Antara kriptanalisis dan kriptologi. Jadi yang hubungan gelap itu tidak kita saja saat pacaran ya kan. Nah, tapi juga ternyata hubungan itu ada pada dunia teknologi, yaitu kriptanalisis dan kriptologi. Dalam hal ini harus kita ketahui dulu. Nah, sebelum kita melangkah ke sana, saya ingatkan kembali untuk teman-teman semua agar melakukan presensi melalui sistem yang ada di siakat.stecom.ac.id, karena memang presensi hanya akan diakui ya, dianggap sah dan legal kalau melalui sistem yang ada di siakat.stecom.ac.id. Jangan presensinya melalui WA disampaikan ke saya pribadi ya, apalagi japri ya, itu nggak boleh. Nanti secara sistem tidak terakui, walaupun secara pribadi saya mengakui, tapi secara sistem tidak akan dianggap sah ya. Jadi teman-teman harus presensi melalui sistem tersebut. Makanya di running tag saya di paling bawah itu selalu muncul peringatan untuk melakukan presensi melalui sistem yang ada di Stecom
atau siakat.stekom.ac.id. Baik, kita kembali ke materi kita tentang apa itu kriptanalisis, apa itu kriptologi. Nah, kriptanalisis itu adalah cara yang digunakan untuk memecahkan ciphertext. Ciphertext itu teks yang sudah diusasik tadi ya, yang sudah dibuat ruwet, yang sudah dibuat tidak terbaca, itu ciphertext namanya. Nah, proses untuk memecahkan ciphertext inilah yang nantinya bisa menjadi plain text ya, atau pesan yang bisa kita baca, pesan yang bisa kita ketahui ya, tanpa harus mengetahui kuncinya atau key-nya. Tentunya key yang legal, key yang sebenarnya ya, bukan key yang bajakan atau key yang hasil krek-krekan atau key yang palsu atau key hasil dari tidak resmi itu ya, tapi yang jelas key yang ilegal ya. Di sini. Jadi memecahkan ciphertext tadi ke dalam plain text tanpa menggunakan key atau kunci yang asli atau yang sebenarnya. Maka orang yang melakukan proses atau melakukan aktivitas kegiatan seperti ini, dialah yang disebut sebagai kriptanalis ya. Jadi cara kriptanalis bekerja ya, aktivitas kriptanalis dalam melakukan kegiatan ya, kondisi-kondisi pemecahan ciphertext menjadi plain text tanpa menggunakan kunci yang sebenarnya tadi yang dilakukan oleh seorang kriptanalis, itulah yang disebut kriptanalisis ya. Orang yang melakukan aktivitas, orang yang melakukan tindakan, orang yang melakukan kegiatan disebut kriptanalis. Tindakannya, keseluruhan dari pemecahan ciphertext menjadi plain text tanpa key ya, tanpa ilegal ya, tanpa legal key tadi disebut dengan kriptanalisis. Sedangkan kriptologi itu adalah studi atau ilmu ya, yang dilakukan untuk mempelajari segala bentuk tentang kriptografi dan kriptanalisis. Jadi kriptologi itu ilmunya ya kan? Kriptanalis itu adalah tindakan, kriptanalisis itu adalah tindakannya, kriptanalis itu adalah orangnya, ciphertext itu adalah kode yang ingin dipecahkan atau pesan yang terenkripsi, sedangkan plain text itu adalah pesan utamanya. Key itu adalah kuncinya. Dari sini bisa dimengerti ya, atau dipahami ya, kalau terdapat pemahaman yang agak sulit atau konsep-konsep yang sulit diterima oleh pikiran teman-teman mahasiswa semua, saya harap bisa ditanyakan melalui forum yang ada di kolom komentar live chat. Jadi nanti saya bisa menjelaskan, karena sebisa mungkin dalam saya menjelaskan, memberikan kuliah itu menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dan dimengerti oleh mahasiswa. Karena saya itu orangnya tidak intelek, jadi bahasa saya itu ya bahasa katrok, bahasa desit. Karena saya itu dari desa, ya orang desa, orang pinggiran, jadi bahasanya ya memang katrok dan bahasa desit. Nah, sebisa mungkin saya akan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti, sehingga setiap mahasiswa yang mendengarkan dan melihat dari tulisan-tulisan saya itu otaknya, pikirannya, dan perasaannya itu bisa terbawa dan langsung dipahami. Nah, misalkan sampai terdapat kekurangpahaman, langsung bisa ditanyakan. Silakan kalau sudah ada yang ingin ditanyakan, atau mungkin ada beberapa dari teman-teman yang ingin bertanya,
langsung ketikan saja melalui kolom komentar yang ada di live chat. Bertanya jangan takut, karena ada pepatah mengatakan malu bertanya sesat di jalan. Nah, khawatir saya kalau Anda malu bertanya ini nanti kalau tersesat nggak bisa pulang ini. Nah, saya khawatir ini. Anda keluar beli gorengan, mau pulang, muter-muter nggak tahu jalannya pulang. Karena apa? Tidak bertanya. Nah, ini salut. Ini saya sangat kasihan nanti. Nggak pulang-pulang, gorengannya sampai dingin, sampai rumah nggak kemakan malahan. Makanya biar tidak tersesat, silahkan nanti Anda dan teman-teman semua ini bertanya. Yang perlu dipertanyakan apa, silahkan sampaikan melalui kolom komentar live chat. Pokoknya kuliah dengan saya santai saja. Saya kuliahnya tidak lama-lama, karena saya tahu sendiri bahwa kebutuhan akan kuliah virtual online itu tinggi. Kuota harus tersedia, jaringan harus bagus. Kalau jaringan sedikit saja bermasalah, maka jaringan atau perkuliahan itu akan menjadi delay, sehingga kenyamanan perkuliahan itu sudah hilang. Makanya saya tahu sendiri kondisi-kondisi seperti itu. Sekarang kuota juga mahal, ya makanya saya kasih kuliah sedikit dengan bahasa yang simple, ya, cukup bisa untuk memancing dan untuk mendalami lebih jauh tentang materi. Nah, ketika nanti Anda tertarik mendalami, silakan cari referensi, silakan cari buku-buku, atau silakan cari pemahaman skill yang ada di referensi yang lain, baik itu buku, jurnal maupun internet. Kita lanjutkan ya untuk definisi dari kriptoanalisis dan kriptologi. Sudah paham ya, bisa membedakan dua kalimat ini ya. Kriptoanalisis adalah bla bla bla, kriptologi adalah bla 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 gitu ya. Seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, di sini persamaan antara kriptografi dan kriptoanalisis ya. Tadi ya, kriptoanalisis itu suatu tindakan, kegiatan, aktivitas gitu ya. Nah, sekarang persamaannya apa antara kriptografi dan kriptoanalisis? Ya, kriptoanalisis persamaannya adalah sama-sama mengeksplorasi bagaimana proses menerjemahkan ciphertext menjadi suatu plain text. Ini ada pesan baterai lowbat ya. Saya sambil ngecas baterai dulu, ini saya persiapkan baterainya. Entah, saya lupa tadi, dari tadi pagi nyala, nggak saya colokkan ke stop kontak ini. Jadi laptop saya 3 jam itu langsung KO ini. Semoga nggak sampai mati ini. Kalau sampai mati bahaya ini ya. Mohon maaf ya, ada gangguan teknis ini. Sebentar ini saya cari colokannya ini. Nah, sudah bisa. Semoga lancar. Hari ini lancar, damai, sejahtera, aman, jaya, sentosa. Nah, bisa kita nikmati bersama. Nah, persamaannya antara kriptografi dan kriptoanalisis sama-sama mengeksplorasi bagaimana proses menerjemahkan ciphertext menjadi sebuah plain text. Ya, proses bagaimana cara mengembalikan pesan yang semrawut tadi menjadi pesan yang dapat dibaca. Nah, perbedaannya apa sekarang? Perbedaannya kalau kriptografi itu bekerja secara legal ya. Jadi kriptografi itu kerjanya dia legal, benar. Nyoh, kamu, saya kasih kuncinya. Nah, silakan nanti ada pekerjaan ini, ya silakan di decrypt karena pekerjaannya mungkin rahasia, ya kan, sehingga di encrypt. Terus kita dikasih kuncinya, terus kita buka, oh ternyata saya disuruh sarapan pagi gitu ya. Itu namanya kriptografi, legal kerjanya, sah. Tapi kalau kriptoanalisis itu kerjanya ilegal. Anda itu kalau nyuri-nyuri data, ya kan, apalagi kalau menggunakan jaringan wifi ya, nah, kita coba cari-cari Wireshark ya, kita cari-cari kuncinya, passwordnya ya, itu namanya kita ilegal, nggak sah sebetulnya. Cuman kan memang feeling dan
tangan anak-anak IT itu kadang-kadang iseng gitu. Walaupun tidak ada niat buruk ya. Jadi tidak terdapat niat jelek pada tindakan kita, kadang-kadang itu iseng. Jadi kita kadang-kadang iseng pakai software Wireshark untuk membobol password jaringan, pakai sniffing untuk proses apa gitu ya, pakai apalagi untuk coba mengetahui isi apa gitu ya. Itu kadang-kadang kita seperti itu hanya niatan iseng, tidak mempunyai niat buruk. Cuman resikonya perlu hati-hati, karena resiko yang terdapat pada kegiatan kita untuk mengakses sesuatu yang bukan hak kita secara ilegal itu termasuk pelanggaran pidana ya, nanti bisa kena UU ITE. Jadi saya harap teman-teman berhati-hati. Pak, nanti untuk ini UU ITE-nya gimana Pak dari sisi hukum? Ini nanti akan ada materinya sendiri di mata kuliah lain, bukan materi kita. Jadi kita nggak ada standar untuk hukumnya. Kalau kita kan mempelajarinya tentang sistem keamanannya ya, baik keamanannya maupun aktivitas dan kekurangannya. Itu yang kita bahas. Walaupun juga yang kita bahas sedikit, tidak banyak, karena dosennya itu taunya cuma sedikit ya. Dosennya tongkrong-tongkrong di rumah ya, udah tudut ngopi ya, itu kan kurang ilmu. Jadi ya maklum lah ya kan, masa-masa pandemi ini ada PPKM, mana boleh nongkrong di kafe, kan nggak boleh ya kan, mana boleh nongkrong di jalan, kan juga nggak boleh. Jadi ya di rumah saja. Nah, di rumah ke mall sarung ya kan, pancal ke mall, tarik bantal, kan enak ya kan. Nah, ini contoh dari penggunaan key atau kunci tadi ya. Jadi salah satu cara untuk menambah tingkat keamanan adalah algoritma enkripsi ya. Selain kalau komputer kita ya kita password. Untuk masuk ke komputer aja kita sudah bisa menerapkan level-level pengamanan tertentu ya. Dari nyalakan ya, dari membuka dulu. Dari buka laptop itu kadang-kadang laptopnya itu ada kuncinya ya, ada kunci ya. Laptop sekarang itu biasanya ada kuncinya itu. Kalau di tempat pameran biasanya kan laptop itu terkunci, itu kunci, nggak usah dibuka itu. Ada gandulannya, grendel itu ya. Itu bukanya saja dikunci. Kalau sudah buka, tekan tombol power, nanti masuk pertama kali di BIOS bisa kita password ya kan. Walaupun password BIOS itu bisa di clear ya. Tapi kan paling tidak sudah kita amankan ya. Tapi kalau saya nggak, BIOS nggak saya password itu. Kalau saya, laptop saya itu nggak ada passwordnya. Bahkan masuk ke Windows itu kalau saya nggak ke password, itu bebas, jalan tol. Pokoknya laptop saya itu jalan tol, nggak ada data penting kok ya kan. Lawang desa ya kan, pinggiran, ke mall sarung ya. Data yang diamankan apa? Kan nggak punya apa-apa ya. Jadi paling-paling ya presentasi kayak gini, terus hasil riset itu tok, nggak ada sesuatu yang menurut saya hebat yang sampai wah orang-orang itu mau masuk ya. Beda lagi kalau laptopnya itu ada surat selingkuh, lah itu nanti perlu diamankan. Tapi kalau selama masih biasa-biasa saja ya, untuk memudahkan. Tapi prinsip saya itu tidak saya kunci untuk memudahkan. Kalau saya tergesa-gesa mau jam ngajar buka, kalau di password kayak gitu kan butuh waktu. Tapi kalau enggak kan tinggal buka, cet, tekan tombol power, nyala. Bahkan kadang-kadang saya itu pakai laptop yang automatic on. Jadi automatic on itu maksudnya itu kalau posisi layar dibuka itu otomatis powernya langsung dia on sendiri. Itu namanya automatic on. Kayak HP itu ya modelnya, buka langsung dia nyala. Itu jadi cepet ya, nggak lama-lama ya. Nah, itu contoh-contoh pengamanan. Nanti masuk Windows diamankan. Habis itu mau masuk foldernya dikunci lagi ya kan. Habis masuknya file dikunci lagi. Habis itu filenya bisa dibuka, filenya masih sifatnya read only lagi. Nah, ini kan level-level pengamanan namanya. Nah, di samping yang saya sebutkan tadi itu teknik pengamanan, itu ada satu cara lagi
yaitu dengan cara melakukan enkripsi. Tentunya kalau kita enkripsi nanti juga butuh dekripsi. Nah, enkripsi dan dekripsi ini membutuhkan satu kunci atau key lah, key kalau bahasa Inggris itu key. Tapi kalau bahasa Indonesia ya kunci gitu ya. Karena saya orang desa itu lidahnya kadang-kadang kalau suruh baca Inggris itu keselip, sehingga dibuat bahan tertawaan dan candaan gitu ya. Mendingan saya pakai bahasa Indonesia gitu aja lah ya. Di ki pakai, kalau ki kok malah keblabasan pakai yang asing. Kunci pakai kunci. Sehingga kalau kita lihat dalam persamaan matematisnya, ya kan, karena algoritma itu intinya menyelesaikan masalah secara matematis, itu namanya algoritma. Jadi kalau Anda itu nanti bicara tentang komputer, menyajikan data, entah itu tugas akhir, skripsi, atau proposal, kalau membicarakan algoritma dan ditanya tentang algoritma, ya kan, jadi intinya itu persamaan matematis, ya kan? Jadi persamaan matematis yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan, itu namanya algoritma. Tentunya algoritma harus disusun sistematis, logik, ya kan? Dan bisa dipahami. Kita temukan persamaan matematisnya adalah enkripsi M sama dengan C. Sehingga nanti ketika kita dekripsi C itu sama dengan M. Katakanlah M-nya itu teks, ya kan? Berarti ketika kita mengenkripsi M dengan kunci C, maka nanti ketika kita proses dekripsi menggunakan kunci C akan menghasilkan suatu hasil plaintext berupa M. Itu ya. Bisa dipahami ya. Jadi dalam proses enkripsi dan dekripsi yang berkaitan dengan key atau berkaitan dengan kunci, dalam hal ini adalah C tadi, itu akan terdapat dua algoritma atau dua cara atau dua metode. Yang pertama biasa disebut dengan simetris, yang kedua biasanya disebut dengan asimetris. Kalau ada kalimatnya A itu berarti ya aktivitas yang berlawanan atau aktivitas yang tidak sama dengan yang tidak menggunakan A tadi. Kita lanjut. Kalau nggak paham langsung tanyakan via aja ya, via kolom komentar di live chat, biar saya baca nanti. Kalau nggak paham, kalau paham ya syukur, alhamdulillah. Nah, sekarang kita ke algoritma simetris dan asimetris. Kalau algoritma simetris itu cirinya kunci yang digunakan untuk membuat enkripsi sama dengan kunci yang digunakan untuk mendekripsi teks atau mendekripsi file. Intinya kunci yang digunakan pada proses awal atau proses enkripsi sama dengan kunci yang digunakan pada proses dekripsi. Itu namanya simetris. Kalau asimetris, itu kunci yang digunakan pada proses enkripsi itu berbeda dengan kunci yang digunakan pada proses dekripsi. Jadi kuncinya berbeda. Jadi proses simetris itu antara proses encrypt dan decrypt kuncinya sama. Kalau asimetris antara proses encrypt dan decrypt itu kuncinya berbeda. Paham ya? Udah, pokoknya saya pelan-pelan saja. Kalau waktunya habis ya selesai, gitu aja lah, mudah, nggak usah repot-repot dengan kita. Nah, kita lihat dulu yang algoritma simetris sekarang. Kuncinya yang digunakan sama. Nah, pada prosesnya nanti karena kunci yang digunakan saat enkripsi dan kunci yang digunakan saat dekripsi itu sama, ya, karena proses kesamaan inilah otomatis
dalam proses enkripsi dan dekripsi ini yang disebut dengan simetris tadi menggunakan satu kunci. Maka persamaan analogika dari algoritma simetris ini adalah single key algorithm. Kalau nanti saya menyebut single key algorithm, berarti proses yang dilakukan adalah simetris. Ya. Nah, sebelum melakukan pengiriman pesan, ya, pesannya itu sebelum dikirim, ya, si penerima tadi itu harus sudah memiliki kuncinya. Ya. Jadi misalkan pesan di saya nanti mau saya sampaikan ke teman-teman. Nah ini saya kan memilih kunci. Tentunya dalam pemilihan kunci ini bisa saya lakukan sendiri, bisa teman lakukan sendiri. Pokoknya intinya ada harmonisasi antara saya dan teman-teman itu ya. Kita tentukan key-nya, ya kan? Kuncinya ini, gitu ya. Nah setelah itu saya enkripsi, terus pesan saya kirim ke teman-teman, terus teman-teman dekrypt dengan kunci yang sudah disepakati tadi. Itu single key algorithm. Nah, karena proses enkripsi itu pada prinsipnya adalah untuk menyandikan pesan, otomatis kunci ini harus rahasia. Jangan kunci ini diumbar ya, kunci ini disampaikan ke orang-orang lain, jangan. Ya, kunci ini tetap kita pendam, kita simpan sebagai secret key algorithm. Paham ya? Kunci yang sifatnya adalah rahasia, tidak boleh disebarluaskan, ya. Ya, maka dia disebut sebagai secret key algorithm. Contoh algoritma simetris ini adalah metode DES, ya, Data Encryption Standard. Ya, kalau Anda nanti baca-baca di buku, itu jangan tanya saya DES-nya ya, Pak cara membuat DES-nya ini gimana? Pak cara, jangan, ini kita mempelajari kulitnya ini. Yang penting kita tahu dulu ya, kalau mau mempelajari DES-nya itu ada mata kuliahnya sendiri harusnya itu. Jadi proses DES itu seperti apa dikaji, ya, itu ada mata kuliahnya. Nah, nanti EAS itu gimana dikaji, ya itu RSA gimana dikaji, ya itu. Nah itu ada mata kuliahnya. Ini kita sifatnya yang umum-umum dulu saja. Ya. Yang santai-santai saja, jangan terlalu berat-berat, nanti otak saya nggak sampai sana itu, karena kemampuan saya belum sampai ke arah sana itu. Maklum, dosen pas-pasan, ya kan? Kemampuannya pas, uangnya juga pas, gitu ya. Jadi pas butuh, pas ada, pas ingin, pas ada juga, ya. Saya butuh mobil, pas ada mobil. Saya butuh uang, pas ada uang. Nah, itu kan pas-pasan namanya. Ini ya yang single key algorithm, ya, asumsinya itu kuncinya sama ya. Ini mau saya kelihatan ya, semoga ya ini. Ini kunci sama dengan kunci yang ada di sini ya. Ketika ini proses ini namanya plain text ya, plain text diproses menjadi enkripsi dengan kunci ini, maka jadilah ciphertext. Nah, ketika dikirim jedet gitu ya, kirim les gitu ya ke sini. Ini dikirim sampai sini. Kemudian dibuka dengan kunci yang sama tadi, ya, maka bisa menjadi plain text. Jadi proses di sini ciphertext di decrypt dengan menggunakan kunci yang sama pada saat encrypt tadi, jadilah plain text. Ini gambarnya. Ini contoh lebih apa? Proses lebih detail lagi, kan? Ini ada komputer pengirim, si pengirim. Katakanlah ini saya mau kirim pesan ke Anda, teman-teman semua ini. Nah, proses pengiriman ini melalui satu media, di mana media ini memerlukan sebuah proses enkripsi. Ya. Katakanlah pesan itu sebagai plain text, ya. Pesan ini sebagai plain text, ya, di sini kemudian dikirim atau sebelum proses pengiriman ini dia di-encrypt dulu, ya kan, menjadi sebuah cipher. Nah, ciphertext ini lalu diterima dan di-decrypt oleh si penerima ini. Jadilah menjadi
plain text, sehingga penerima ini tahu maksud dari pesan yang diterima. Nah, K yang di sini kunci ini sama persis antara proses encrypt dengan proses decrypt. Nah, ini contoh-contoh algoritma yang menggunakan algoritma simetris ya. Ada DES atau data encryption standar, ada RC2, RC4, RC5 dan RC6. Ini ada di wireless ya. Internal data encryption atau IDEA ya. Terus ada AES yang saya sebutkan tadi ya, Advanced Encryption Standard. Ada on template atau OTP ya. OTP ini sering kita dapat ya ketika kita dapat SMS untuk memasukkan kode itu loh. Kita buka email 2 langkah katakanlah. Nah, nanti ketika kita buka, kita akan mendapatkan kode berupa SMS, kode OTP itu ya, dimasukkan ke situs tadi, lalu bisa kita buka. Itu namanya OTP, on time pad. Itu menggunakan algoritma simetris. Jadi algoritma untuk membuka website atau melanjutkan proses tadi sama dengan angka atau kunci yang dikirimkan, atau sama dengan kunci yang kita terima di SMS tadi. Terus A5 ya kan, masih banyak lagi, nanti dibaca-baca lagi boleh. Ini contoh plus enkripsinya ya. Ini pengirim, saya katakan punya pesan hello. Hello. Nah, kata hello ini dienkrip menggunakan kunci. Sehingga muncul huruf-huruf baru yang tidak bisa dibaca. Atau bukannya tidak bisa dibaca ya, tidak bisa dimengerti. Kalau baca mata kita bisa melihat atau bisa membaca, atau keluarlah huruf persen F G dolar sama H. Ini adalah hasil encrypt dari kata hello dengan menggunakan kunci yang ada di bawah ini. Nah, lalu kunci ini kita bagi ke yang mau menerima tadi, namanya proses share secret. Karena ini berbahaya. Share secret itu rahasia. Kalau ketemu orang lain kan berbahaya, bisa dibuat buka kunci hello ini. Kemudian saat si penerima ini mau membaca pesan yang dikirim tadi menggunakan kunci yang telah di-share bersama tadi, yang telah dikirimkan ke kita, maka kita buka dengan proses decrypt. Maka setelah dibuka dengan proses decrypt, muncullah kata hello. Kata hello ini disebut sebagai plain text, baik yang hello di recipient maupun yang ada di sender, itu namanya plain text. Sedangkan persen FGSH ini adalah ciphertext. Nah, proses keseluruhan inilah yang disebut dengan kriptografi karena ilegal. Tapi kalau ada orang nyusup ya, katakanlah orang yang tidak dikenal mau membaca pesan persen FGH dolar H, ini apa toh sebetulnya toh, ya kan? Penasaran kan penyusup ini pesan apa ini? Lalu dia mencoba-coba kan, entah itu percobaannya memakan berapa lama, berapa besar biaya, kan? Akhirnya terbukalah dengan hello. Lah, orang yang berusaha membongkar kata ini disebut sebagai kriptanalis, ya kan? Artinya kriptanalis, proses atau kegiatan orang tadi disebut kriptanalisis. Kalau kita ya kan tadi kan sah secara legal, jadi disebut kriptografi. Bedakan ya, sudah ya. Ini kita lanjut. Ya kan? Ini ya kan proses sama dengan tadi ya, nah, cuman lebih rinci, ya kan? Disertai dengan pengiriman via internet gitu ya, katakanlah kunci ya. Terus kita lanjut ya kan, kita lanjut lagi untuk gambar ini ya kan. Nah, sekarang
kelebihan dan kelemahan algoritma simetris sekarang. Ini simetris. Kelemahan dan kelebihan algoritma simetris ya, kita kaji kelebihannya dulu. Kecepatan operasinya lebih tinggi ya. Jelas ini karena kuncinya sama, tidak ribet-ribet ya, kecepatan operasinya otomatis lebih tinggi. Sehingga karena dia cepat, maka pada proses ini sistem kriptografi dengan algoritma simetris ini bisa dilakukan dengan cara real time. Jadi saat-saat sekarang atau real time, waktu nyata. Tapi ada beberapa kekurangan ketika kita menggunakan algoritma simetris ini. Nah, ketika kita nanti ketemu dengan beberapa pengguna ya, atau istilahnya pesan yang saya kirim itu untuk beberapa orang, itu nanti saya membutuhkan kunci yang berbeda-beda. Kalau kuncinya tak buat sama ya nanti Anda bisa buka pesan yang dikirimkan ke teman Anda ya, teman Anda bisa membuka pesan yang dikirimkan ke temannya lain lagi. Ini kan resiko. Jadi saya dalam mengirimkan pesan ke banyak orang, saya membutuhkan banyak kunci ya. Otak saya ini yang repot menghafalkan kunci ya. Si A ini tadi tak kirimi pesan apa, kuncinya apa. Si B tak kirimi pesan apa, kuncinya apa. Si C tak kirimi pesan apa, kuncinya apa. Repot kalau kalau pesannya berbeda. Tapi kalau pesannya sama sih nggak masalah, kuncinya dibuat sama, nggak ngefek. Tapi kalau pesannya berbeda masing-masing orang, nah ini yang bermasalah ya. Terus permasalahan lagi yaitu dimana saat membuat kunci ini, untuk menentukan kunci ini, karena melibatkan banyak orang, karena melibatkan banyak pilihan, maka prosesnya menjadi lama. Nah, permasalahan-permasalahan yang terjadi inilah yang disebut dengan key distribution problem. Bisa diketahui ya. Jadi key distribution problem itu apa? Oh, ternyata seperti ini. Nah, ini dari kemarin ini ada yang bertanya ya tentang masalah algoritma simetris dan asimetris ya. Nah, itu semoga materi hari ini bisa menjawab. Materi hari ini bisa memberi pencerahan, bisa lebih memberi pengalaman dan pengetahuan tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kemarin yang kebetulan belum secara spesifik membahas tentang algoritma simetris dan asimetris. Nah, terus kita melangkah sekarang yang ke asimetris. Kalau tadi kan yang simetris. Nah, asimetris ini lebih ribet, lebih kompleks daripada yang simetris. Kok bisa lebih ribet dan lebih kompleks? Ya, karena kunci yang diterapkan pada saat enkripsi itu tidak akan sama dengan kunci yang digunakan saat dekrypt. Jadi kuncinya itu berbeda. Sehingga algoritma ini minimal ya, pada penggunaan algoritma asimetris ini dalam proses kriptografi, minimal dia membutuhkan dua kunci. Kunci saat encrypt dan kunci saat decrypt, karena harus berbeda. Maka dua kunci inilah yang nanti kita kenal dengan istilah public key dan private key. Mulut saya keceplosan lagi baca Inggris. Nah, wong desa kok ya. Yang disebut dengan dua kunci yaitu kunci publik dan kunci privat, gitu ya. Dua kunci yang berbeda tadi, yang satu disebut kunci publik, yang satu disebut kunci privat. Nah, kunci yang disebarkan secara umum itu disebut kunci publik. Kunci yang disimpan secara rahasia oleh si pengguna disebut kunci privat. Paham ya? Itu. Katakanlah saya membuat enkripsi ya, saya membuat pesan, lalu saya enkripsi dengan kunci XYZ, gitu ya. Nah, masing-masing dari Anda ini saya kasih kunci
yang berbeda saat saya encrypt ini. Nah, kunci yang saya sebar ini yang disebut kunci publik ya, nggak masalah karena proses decryptnya nanti pakai kunci ini nggak bisa ya. Sehingga Anda pegang kuncinya sendiri-sendiri yang privat. Jangan sampai ketahuan ya kan. Nah, itu disebut kunci privat gitu ya. Contoh dari penggunaan asimetris ini adalah RSA ya, Reverse Samir Agreement. Ini contoh gambar dari penggunaan kriptografi dengan algoritma asimetris, di mana penggunaan antara kunci encrypt dan kunci decrypt itu berbeda gitu ya. K1 dan K2 itu berbeda. Bisa dipahami ya? Semoga Anda bisa paham dan tidak terlalu banyak kendala dan masalah sehingga tidak kesulitan. Nah, ini sama tadi ini ya. Ini gambar-gambar yang tadi ya, tentang public key sama private key ya. Yang public key itu yang sini ya, dimana proses encrypt tadi menggunakan public key ya, sedangkan untuk yang decrypt ini menggunakan private key. Jadi proses untuk mendecrypt ciphertext agar bisa menjadi plain text. Itu private key. Contoh penggunaan dari algoritma asimetris ini adalah DSA ya, Digital Signature Algorithm. Jadi tanda tangan digital itu ya, itu dia menggunakan asimetris. Terus kemudian RSA ya. Terus kemudian DH atau Diffie-Hellman. Terus elliptic kurva kriptografi ya, ECC. Terus kriptografi kuantum ya, dan masih banyak. Nanti saran saya kalau tertarik dengan hal ini perbanyak baca-baca ini ya. Bahkan materi yang saya sampaikan dari simetris dan asimetris ini bisa dijadikan topik skripsi ya. Jadi kalau Anda tertarik mau ambil skripsi ya, bisa ambil salah satu topik dari yang saya sampaikan. Algoritmanya jangan banyak-banyak lah. Anda ambil satu algoritma ya, dari yang simetris maupun yang asimetris ini, itu bisa. Ini kekurangan dan kelebihan dari algoritma asimetris ya. Tentunya karena kuncinya berbeda, otomatis kelebihannya keamanan dari kunci itu bisa terjamin. Terus masalah manajemen kunci juga lebih sedikit daripada nanti algoritmanya yang simetris tapi mau ngirim pesan banyak. Tadi kan kuncinya walaupun sama nanti menimbulkan hal yang susah itu otak kepala. Tapi kalau algoritma asimetris ini tertangani ya, proses seperti itu. Kalau dihitung-hitung secara totalitas nanti kuncinya malah jadi lebih sedikit algoritma asimetris daripada yang simetris ketika kita mengirim banyak pesan ke beberapa orang secara sekaligus. Walaupun hebat, walaupun seperti banyak kelebihan ini, tapi tetap namanya suatu algoritma itu ada kekurangan, di mana kecepatan dari algoritma ini menjadi rendah. Terus kunci yang diberikannya pun, kunci yang digunakan pun itu jadi lebih panjang ya, daripada algoritma yang simetris tadi. Ini kekurangan dari algoritma yang asimetris. Nah, pilihan kembali pada diri kita masing-masing. Kepentingannya seperti apa, level tingkat kerahasiaannya seperti apa. Haruskah saya menggunakan simetris, haruskah saya menggunakan asimetris? Ini kembali kepada diri kita masing-masing. Semua ada kekurangan dan kelebihan. Jadi tidak ada dalam hal ini lebih baik daripada ini lebih baik daripada ini. Tapi kembali lagi ke dalam kepentingan. Kalau sudah membicarakan kepentingan, bisa saja hal ini lebih baik daripada hal ini karena berdasarkan kepentingan tertentu, bukan secara umum, bukan secara keseluruhan gitu ya. Jadi nanti kalau ada pertanyaan ya, seperti teman-teman Anda yang minggu lalu sempat bertanya
karena baru saya singgung sedikit. Lah, enaknya bagusnya pakai yang asimetris atau yang simetris, Pak? Saya jawab tergantung kebutuhan. Kalau kebutuhan Anda itu menguntungkan yang simetris, berarti kebaikan itu terdapat pada simetris. Kalau kebutuhan sampai level asimetris, berarti kebaikan atau kebutuhannya atau keuntungannya ya pada asimetris. Itu ya, jadi berdasarkan dari tingkat kebutuhan. Nah, ada beberapa yang perlu Anda ketahui ya, walaupun sudah kita gunakan kriptografi, tapi tetap serangan itu ada ya, namanya orang iseng tadi kan, seperti saya katakan di awal-awal tadi ya, itu tetap ada. Orang penasaran itu juga ada, makanya harus kita ketahui bahwa serangan-serangan terhadap kriptografi itu dimungkinkan tetap eksis dan tetap ada ya. Jadi penyadap itu berusaha mendapatkan data yang digunakan untuk kegiatan kriptanalisis. Ini orang yang nyadap tadi itu berusaha memecahkan kode-kode itu ya. Itu kan proses kriptanalisis itu. Nah, orang yang menyadap tadi atau kriptanalis itu berusaha mengungkapkan plaintext tadi dengan kunci dan data yang disadap tadi ya. Nah, ini kalau menggunakan yang simetris kan langsung bisa dipecahkan, tapi kalau asimetris agak susah, membutuhkan waktu kan gitu ya. Kriptanalis dapat menemukan kelemahan dari sistem kriptografi yang kita gunakan, sehingga dia nanti bisa menemukan kunci yang kita gunakan, sehingga dia berhasil membalikkan atau dia berhasil melakukan proses dekripsi. Nah, dalam hal penyadapan ini biasanya itu dilakukan menggunakan saluran komunikasi ya, bisa menggunakan kabel, bisa menggunakan wireless. Mungkin materi itu yang bisa saya sampaikan untuk hari ini sebagai materi penutup untuk keamanan sistem informasi atau keamanan sistem komputer. Kurang lebihnya mohon maaf kalau ada pertanyaan-pertanyaan, kalau ada kurang pahaman, kalau ada kekurang atau ada kekeliruan saya menyampaikan ya, karena saya sebagai manusia biasa tidak lepas dari namanya salah dan dosa. Makanya saya secara berulang-ulang dengan tulus hati ya kan, merasa sebagai orang pinggiran, merasa sebagai orang desa yang bahasanya katrok, yang kemampuannya itu under average ya, di bawah rata-rata dari mungkin teman-teman yang lain atau bahkan dibanding dengan teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Dengan tulus hati, dengan harapan bahwa teman-teman mau memaafkan kesalahan-kesalahan yang saya perbuat, atau mungkin baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Hari ini pertemuan saya akhirnya sekian. Saya lagi mohon maaf ya, terima kasih, selamat pagi.